semuanya, apa kabar? Nah, kembali lagi bersama aku, Bella Adityasih. Di video kali ini, aku bakalan ngejelasin materi mengenai kerangka konseptual akuntansi. Dan di sini aku udah nyiapin mind mapping dari materi yang akan aku bahas. Nah, untuk mempersingkat waktu, yuk simak video selanjutnya. Kerangka konseptual akuntansi. Nah, kerangka konseptual ini dimaksudkan untuk bertindak sebagai suatu konstitusi dalam proses penetapan standar. Adapun ruang lingkup dari keseluruhan kerangka konseptual yang akan dibahas, yaitu, jadi yang pertama yaitu membahas mengenai konsep sasaran. Kerangka konseptual yang pertama membahas mengenai SFAC nomor 1, yaitu Objective of Financial Reporting by Business Enterprise, di mana yang menyajikan sasaran dan maksud dari akuntansi untuk perusahaan bisnis. Dan SFAC nomor 4, yaitu Objective of Financial Reporting by Non-Business Organization, di mana yang menyajikan sasaran dan maksud dari akuntansi untuk organisasi-organisasi non-bisnis. Nah, adapun tujuan laporan keuangan yang akan dibahas yaitu tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis dan tujuan pelaporan keuangan oleh organisasi non-bisnis. Nah, tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis. Dapat dikatakan bahwa pelaporan keuangan hendaknya memberikan informasi-informasi yang bermanfaat, yaitu seperti yang pertama, berguna bagi para calon investor atau kreditur dalam membuat investasi, kredit, dan keputusan-keputusan lain yang serupa secara rasional. Yang kedua, dapat memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi dari perusahaan serta dampak dari transaksi-transaksi, peristiwa, dan kejadian yang mengubah sumber daya dan klaim atas sumber daya tersebut. Dan yang ketiga, memberikan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Dan yang keempat, dapat memberikan informasi bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kasnya. Dan yang kelima yaitu dapat memberikan informasi mengenai bagaimana manajemen dari sebuah perusahaan itu menggunakan tanggung jawabnya. Tanggung jawab dari pengurusnya kepada pemilik untuk penggunaan sumber daya perusahaan yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya yaitu tujuan pelaporan keuangan oleh organisasi non-bisnis. Pelaporan keuangan oleh organisasi non-bisnis ini memberikan tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia sumber daya dalam melakukan pengambilan keputusan yang rasional. Yang kedua, dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam menilai jasa dan kemampuan untuk memberikan jasa pelaporan keuangan. Dan yang ketiga, dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam menilai kepengurusan dan kinerja manajemen pelaporan keuangan. Yang keempat yaitu dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, sumber daya bersih, dan pembebanan-pembebanannya. Yang kelima yaitu dapat memberikan informasi mengenai kinerja organisasi dalam periode tertentu. Dan yang keenam, dapat memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi non-bisnis tersebut memperoleh dan menggunakan dana kasnya. Materi selanjutnya yaitu konsep-konsep fundamental. Kerangka konseptual yang kedua ini membahas mengenai elemen-elemen SFAC nomor 2 dan karakteristik SFAC nomor 3 dan 6. Nah, konsep fundamental ini meliputi baik karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi maupun definisi dari elemen-elemen laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi. FASB mengeluarkan SFAC nomor 2, Qualitative Characteristic of Accounting Information, yang memberikan kriteria untuk melakukan pemilihan di antara metode akuntansi dan pelaporan alternatif dan persyaratan pengungkapan guna untuk mengindikasikan informasi mana yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusan. Nah, maka dari itu perlu dipertimbangkan faktor-faktor seperti relevansi, keandalan dapat diverifikasi, ketepatan penyajian dan kelengkapan, netralitas, komparabilitas,
dan pertimbangan-pertimbangan manfaat serta materialitas. Selanjutnya yaitu elemen-elemen dasar laporan keuangan dari perusahaan bisnis. SFAC nomor 3, Element of Financial Statement of Business Enterprise, mendefinisikan 10 elemen yang paling berkaitan yang secara langsung berhubungan dengan pengukuran kinerja dan status perusahaan, yaitu seperti aktiva, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, serta kerugian. Materi yang ketiga mengenai yaitu konsep-konsep operasional. Kerangka konseptual yang ketiga akan membahas mengenai konsep-konsep operasional yang terdiri dari kriteria pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Nah, di mana konsep-konsep ini akan menjelaskan bagaimana unsur-unsur laporan keuangan yang harus diakui, yang harus diukur, dan harus dilaporkan oleh suatu perusahaan. Di mana pengakuan adalah proses pencatatan item-item dalam ayat jurnal, di mana setiap item yang diakui harus memenuhi salah satu definisi dari unsur laporan keuangan. Nah, item-item tersebut juga harus dapat diukur dalam satuan unit moneter agar dapat diakui. Sedangkan pengukuran, saat ini ada 5 atribut pengukuran yang digunakan dalam praktek akuntansi, yaitu yang pertama ada biaya historis, ada biaya pengganti, nilai pasar, nilai bersih yang dapat direalisasikan, nilai sekarang, atau nilai yang akan didiskontokan. Sedangkan pelaporan, di mana kerangka kerja konseptual juga mengindikasikan bahwa seperangkat utuh laporan keuangan diperlukan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan. Nah, di mana seperangkat utuh laporan keuangan tersebut harus melaporkan posisi keuangan pada akhir periode, yaitu seperti laba bersih selama periode, arus kas selama periode, dan laba komprehensif selama periode. Nah, selanjutnya ke materi yang terakhir yaitu konsep-konsep penyajian, di mana konsep ini membahas mengenai mekanisme penyajian yang digunakan oleh akuntansi untuk menyampaikan informasi akuntansi. Terdapat 4 asumsi dasar yang melandasi proses penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, di mana asumsi dasar ini disebut postulat akuntansi yang terdiri dari asumsi unit moneter, asumsi entitas ekonomi, asumsi periode akuntansi, dan asumsi kesinambungan usaha. Nah, dalam mengakui dan mengukur transaksi, bisnis, serta peristiwa ekonomi, terdapat pendekatan umum yang digunakan. Nah, pendekatan ini disebut sebagai prinsip dasar akuntansi. Nah, bahwa ada 4 prinsip dasar akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yaitu yang pertama yaitu prinsip biaya historis. Prinsip ini memiliki ketertarikan dengan beberapa asumsi dasar akuntansi, khususnya asumsi unit moneter dan kesinambungan sebagai besar, aktiva, dan kewajiban diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan harga perolehan. Dan yang kedua yaitu prinsip pengakuan pendapatan. Nah, kerangka kerja konseptual FASP mengidentifikasikan 2 kriteria yang seharusnya dipertimbangkan dalam menentukan kapan seharusnya pendapatan itu diakui. Nah, di mana yaitu yang pertama telah direalisasi atau dapat direalisasikan, dan yang kedua telah dihasilkan atau telah terjadi. Nah, yang ketiga yaitu prinsip penandingan. Ketika bagian akuntansi suatu perusahaan akan menyiapkan atau menyusun laporan keuangan, mereka menyadari bahwa periode pembukuan perusahaan yang akan dilaporkannya dapat dibagi ke dalam beberapa periode. Yang terakhir yaitu prinsip pengungkapan penuh. Agar pelaporan keuangan menjadi lebih efektif, seluruh informasi yang relevan seharusnya disajikan dengan cara yang tidak memihak, dapat dipahami dan tepat waktu. Nah, inilah yang disebut dengan prinsip penggunaan penuh. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.